Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan sore ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita masih membahas tentang adab penuntut ilmu. Beliau menyebutkan poin berikutnya berkaitan dengan adab penuntut ilmu. Kata beliau, wa yanbaghi lahu kadzalik alla yatakabbara 'alal ilmi wa yatawadha'u li muallimihi. Selayaknya orang yang belajar ilmu, dia tidak merasa sombong. Dia tidak merasa sombong terhadap ilmu. Merasa sombong bentuknya merasa bisa, merasa sudah tahu, merasa lebih senior, merasa lebih ngerti dan seterusnya. Wa yatawadha'u li muallimihi, dan tawadhu' terhadap orang yang mengajarkan ilmu kepadanya. Wa yalqa ilaihi zimama amrihi bil kulliyah. Dan dia berikan kepada gurunya semua urusannya. Gambarkan seperti zimam. Zimam itu tali kekang. Dia serahkan tali kekang itu ke gurunya. Fi kulli tafsilin, dalam segala rincian urusan. Wa yud'inu ilaihi id'an al-maridil jahil, dan dia tunduk kepada sang guru sebagaimana layaknya orang yang sakit yang enggak ngerti apapun. Dia tunduk kepada seorang dokter al-musyfiq al-hadzik. Yang dokter itu adalah dokter yang baik hati kepada pasien dan pintar dalam pengobatan. Sehingga dia akan nurut. Apapun yang diinginkan oleh dokter, yang diperintahkan oleh dokter, dia akan nurut. Wa in kana muallimuhu asghara sinnan. Meskipun yang ngajar itu lebih junior secara usia. Wa aqalla syuhratan wa nasaba. Lebih tidak terkenal dari sisi syuhrah, lebih tidak terkenal dan lebih rendah secara nasab. Dia bukan anak pejabat, dia bukan keturunan pejabat, dia manusia rakyat jelata. Tapi karena kita belajar ilmunya, maka kita tunduk di bawahnya. Fabit tawadhu' was sabr. Dengan tawadhu' dan sabar, ala dzalika ta'lim yunalul ilmu. Ketika seseorang tawadhu' dan sabar dalam belajar, maka disitulah ilmu akan bisa dicapai. Baik. Dan makin tawadhu, seseorang akan bisa mendulang ilmu makin banyak. Gambarannya begini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah menurunkan air hujan dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha. Maka aneka lembah yang ada di muka bumi ini terisi dengan air biqadariha, sesuai dengan kemampuan dalam menampung. Ada lembah yang luas sehingga dia bisa menampung banyak air. Ada lembah yang sempit sehingga dia hanya bisa menampung sedikit air. Ada cekungan kecil yang dia hanya menampung sedikit air. Fahtamala sailu zabadar rabia. Kemudian aliran air tadi akan mengangkut kotoran ke arah permukaan. Baik. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang ilmu yang Allah turunkan. Ilmu itu seperti air dan hati manusia seperti permukaan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu, maka ditampung oleh permukaan bumi. Yang cekungannya paling luas bisa menampung air paling banyak. Cekungannya sempit menampung air tapi tidak sebanyak yang pertama. Selokan kecil dia bisa menampung air tapi mungkin hanya sedikit.
Kalau ada cekungan-cekungan kecil, maka dia bisa terisi air sesuai dengan kemampuannya. Dari sinilah ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mu'tas al-Abbasi. Beliau pernah menyampaikan, Al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Orang yang tawadhu ketika belajar agama itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Tawadhu ketika belajar agama adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kama annal makanal munkhafid. Sebagaimana tempat yang rendah, aktsarul buqa'i ma'an, akan terisi air paling banyak. Sehingga kita tahu sifat air itu mengalir dari atas ke bawah. Maka makin rendah permukaan tanah, dia akan lebih banyak terisi air. Dari sinilah salah satu di antara kunci sukses belajar. Kunci sukses belajar adalah tawadhu. Sifat tawadhu ini menjadi kunci sukses seseorang untuk belajar. Tawadhu terhadap ilmu. Tawadhu terhadap ilmu. Bagaimana bentuk tawadhu terhadap ilmu? Dia siap menerima kebenaran. Dia siap menerima kebenaran. Inilah bentuk tawadhu terhadap ilmu. Sehingga kalaupun ilmu yang dia pelajari ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan kebiasaan dia selama ini, dia nggak protes, dia nggak menghindar, tapi dia siap untuk menerimanya. Yang kedua, ada bentuk tawadhu terhadap guru. Tawadhu terhadap guru adalah tidak merasa lebih hebat dibandingkan guru, dan dia merasa butuh terhadap guru. Merasa butuh terhadap guru. Meskipun bisa jadi dia mungkin lebih terkenal daripada gurunya, dia mungkin lebih punya nasab yang lebih tinggi dibandingkan gurunya, dia mungkin apalagi lebih kaya, lebih punya jabatan daripada gurunya dan seterusnya. Tapi dia merasa butuh terhadap guru sehingga dia menghormati gurunya. Maka dia menghormati sang guru. Kemudian di sana ada tawadhu terhadap teman. Tawadhu terhadap kawan belajar. Posisi ini salah satu di antara yang menentukan. Dia tidak merasa lebih bisa. Kita belajar untuk menjadi seorang hamba yang tawadhu terhadap ilmu, siap untuk menerima apapun dari ilmu yang kita pelajari. Baik itu sejalan dengan apa yang kita inginkan atau yang tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Baik. Tadi ada perkataan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mu'taz. Qala Abdullah Ibnul Mu'taz Al-Abbasi. Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi menyebutkan, orang yang tawadhu di kalangan para pembelajar, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi, orang yang tawadhu di kalangan para pembelajar, aktsaruhum ilman, itulah orang yang paling banyak ilmunya. Sebagaimana tempat yang landai paling banyak diisi air. Sehingga beliau memisalkan ilmu seperti air dan tanah itu ibarat hati manusia. Selanjutnya, penulis mengatakan, wa man lam yadhuq ta'mal madzallati sa'atan. Siapa yang tidak mau merasakan kehinaan sesaat, qata'az zamana bi asrihi madlulan, maka selamanya dia akan menjadi manusia terhina. Belajar itu orang akan menjadi terhina. Sehingga dia diremehkan, dia mungkin harus hidup miskin, hidup terbatas, susah, tidak dihargai orang ketika dia di fase belajar. Jadi suruhan, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri. Itu ketika fase belajar. Sehingga orang yang belajar merasakan ta'mal madzallah,
merasakan kehinaan ketika dia belajar. Siapa yang nggak mau seperti itu, maka dia nanti akan jadi orang terhina selamanya. Disuruh menghafal, ketika nggak hafal dimarahi. Disuruh ujian ketika salah, misalnya dia nggak naik kelas. Disuruh apalagi mengerjakan tugas. Kalau salah dimarahi lagi, dimarahi. Ini kok tiap hari cuma dimarahi. Sekarang aja mungkin generasi stroberi, tulang lunak, sehingga dikit-dikit lapor polisi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah punya pengalaman belajar di masa silam, bagaimana kerasnya guru, bagaimana kerasnya orang tua, bagaimana kerasnya situasi pondok. Sekarang Masya Allah, ada nggak nyaman dikit lapor orang tua, nanti orang tua nggak terima, terus diperkarakan ke aparat negara, ke aparat pemerintah, aparat penegak hukum maksud saya, sehingga jadi masalah lebih besar. Padahal kesalahan ada di santri, kesalahan ada di anak. Bagaimana pendidikan bisa berhasil dengan maksimal? Kalau kemudian kita selalu menormalisasi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dengan diberikan pembelaan. Ya meskipun kita sepakat bahwa hukuman yang fisik barangkali sudah tidak saatnya lagi untuk diterapkan di masa sekarang. Meskipun itu tidak berlaku untuk semua kasus ya. Namun setidaknya kita ajarkan kepada anak, kau ngaku salah dan kau dalam posisi misalnya disalahkan karena kesalahan kamu. Itu bagian dari sifat dan karakter seorang santri, seorang siswa yang ingin sukses dalam belajar. Wa man lam yadhuq ta'mal madzallati sa'atan. Siapa yang tidak mau merasakan kehinaan sesaat, qata'az zaman bi asrihi madlulan, maka nanti selamanya dia akan menjadi orang terhina. Dalam kalimat yang lain disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan kehinaan ketika belajar sesaat, maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi memang belajar nggak enak. Nggak enak dari sisi waktu Anda harus terkuras untuk menghafal, untuk membaca, untuk memahami. Anda ketika salah dikasih nilai jelek. Anda ketika keliru mungkin dimarahi. Anda tidak naik. Anda harus ini. Susah. Siapa yang nggak mau itu? Selamanya dia akan jadi orang terhina. Bodoh selamanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, "Dhalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku dulu terhina ketika mencari ilmu. Fa'azaztu taliban, sekarang aku mulia dicari banyak orang. Sehingga seorang talibul ilmi yang dia berjuang untuk belajar, ya terkadang mengalami situasi seperti ini. Wa yanbaghi lahu kadzalika ay yakhtara man yata'allamu minhu. Dan seorang talibul ilmi juga harus mencari guru yang dia jadikan sebagai tempat belajar. Wala yata'allamu illa mimman kamalat ahliyatuhu wa dhaharat diyanatuhu. Dan hendaknya dia tidak belajar kecuali dari orang yang memiliki dua karakter. Satu, berilmu, punya pengetahuan tentang itu. Dua, agamanya baik. Karena ilmu yang artinya wawasan, pengetahuan yang dalam bentuk wawasan, ternyata berbeda dengan akhlak dan kepribadian. Terkadang ada orang yang secara pengetahuan kita akui, mutolaahnya banyak. Dia banyak membaca misalnya. Dia ngerti ini. Tapi akhlaknya nggak karuan. Mungkin dia jarang sholat 5 waktu di masjid. Nggak pernah berjamaah, jarang sekali berjamaah. Kadang muncul, kadang tidak, seringnya tidak. Mungkin dia punya akhlak yang buruk. Ketika bicara, dia kasar, dia keras. Mungkin dia makanannya nggak dijaga, sehingga mengkonsumsi benda-benda haram seperti rokok dan aneka turunannya. Mungkin dia
punya pelanggaran dari sisi berinteraksi dengan yang lain. Ya. Misalnya orangnya terlalu sombong, atau punya karakter pendendam, atau punya karakter apalagi suka jahat sama orang. Pengetahuan itu tadi semuanya menjadi tidak ada nilainya karena orangnya jauh dari nilai karakter agama. Terkadang ilmu dipegang oleh orang yang salah. Maka di sini beliau mengatakan hendaknya dia tidak belajar kecuali dari orang yang kamalat ahliyatuhu, punya kemampuan yang sempurna. Wa dhaharat diyanatuhu, dan keagamaannya, sifat keagamaannya baik, artinya dia orang soleh. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan pengetahuannya teruji. Washtaharat siyanatuhu, dan dia terjaga kehormatannya. Bukan orang yang punya skandal-skandal masalah. Faqad qala Muhammad bin Sirin wa Malik ibn Anas wa ghairuhuma minas salaf. Para ulama di masa silam seperti Muhammad bin Sirin, Imam Malik bin Anas dan yang lainnya pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Perhatikan nasihat beliau. Ilmu ini adalah agama. Beliau sebut ilmu adalah agama. Ibnu Sirin pernah mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Ilmu adalah agama. Maksudnya apa? Bahwa ideologi manusia itu tergantung dari apa yang dia pelajari. Ideologi manusia tergantung dari apa yang dia pelajari. Jika yang dia pelajari adalah akidah menyimpang, maka itu yang nanti akan menjadi keyakinannya. Sebab keyakinan itu tergantung dari apa yang kita pelajari. Maka salah belajar, salah keyakinan. Sehingga belajar agama ini sama dengan membangun ideologi. Belajar agama hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Salah materi akan salah ideologi. Karena itu kalau orang sama sekali tidak tersentuh dengan materi agama apapun, tidak materi agama Islam, materi agama non-muslim maupun yang lainnya, nanti dia akan belajar dari lingkungan. Sehingga keyakinannya berdasarkan keyakinan lingkungan. Itu kalau di masyarakat kita banyak sekali, Pak. Orang-orang Jawa yang dia jauh dari kegiatan belajar mengajar agama, mungkin dia tinggal di pelosok-pelosok kampung. Bagaimana keyakinan dia? Keyakinan dia adalah jarene simbah, jarene leluhur kita, katanya seperti ini. Akhirnya akidahnya itu berdasarkan jarene. Apa yang kata orang? Tidak punya landasan dari kitab apa, ini dari ajaran siapa, tidak ada. Cuman mereka meyakini ini adalah ajaran leluhur. Itulah orang yang dia tidak belajar dari sumber agama. Jadi manusia yang tidak belajar agama, maka keyakinannya, ideologinya dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh budaya. Apa yang menjadi keyakinannya tergantung dari budaya yang ada di masyarakat. Ideologinya dipengaruhi oleh budaya. Demikianlah realita ketika manusia tidak belajar agama.
Maka alhamdulillah ketika Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam lingkungan Ahlus Sunnah, Allah Ta'ala menjadikan kita berada di komunitas Ahlus Sunnah, punya guru seorang Ahlus Sunnah. Anda belajar akidah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Kita akan menjadi seperti apa yang kita serap. Sehingga kalau kita menyerap kotoran, maka hati kita penuh dengan kotoran. Kalau kita menyerap nutrisi, hati kita akan penuh dengan nutrisi. Karena itu jangan sampai salah memberi nutrisi bagi batin disebabkan karena salah materi belajar agama. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang ketika dia belajar agama gak hati-hati dalam milih guru. Asal yang viral aja, yang viral diklik, viral diklik, yang dia dengerin yang viral. Apa jadinya? Si A bicara A, si B bicara B, si C bicara C, D bicara D. Kayak gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh mungkin masih mending, rasanya seirama. Tapi ini ibarat apa Pak? Ibarat bubur kacang hijau dikasih kuah soto, ditambahi apalagi? Ditambahi sambal kacang, tambah sambal kecap. Terus dikasih durian. Tambahlah toppingnya saus. Dikasih oncom. Waduh. Itu kayak apa Pak rasanya? Nggak tahu. Jadi nggak linear. Sehingga kita tahu yang namanya makanan itu kan linear ya. Yang namanya bubur kacang hijau ya dikasih gula, dikasih santan. Linear ini. Memang biasanya kayak gini. Kebayang bubur kacang hijau dikasih kuah rendang. Mungkin orang nggak doyan. Habis dikasih kuah rendang, ditambahi adonan durian. Terus kasih tauge. Habis itu potongan tempe. Masih toge sama tempe masih linear. Habis itu dikasih potongan stroberi. Jadi seperti itulah gayanya orang yang belajar agama tapi hanya nonton yang viral. Gak linear nanti. Ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C. Salahnya sendiri. Kenapa kau seperti itu? Akhirnya dia bingung sendiri. Kebayang. Jadi ketika orang belajar agama tapi berguru kepada yang viral. Yang viral ini kan macam-macam. Kadang Ustadz Ahlus Sunnah viral. Kadang Ustadz Ahlud Dolal juga viral. Jadi beragam aneka materi viral. Yang ini bicara, yang ini bicara, yang ini bicara. Akhirnya dia bingung. Hasil aku kok bingung ya. Yang ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C. Salahmu sendiri. Belajar tidak membuat dia makin tenang. Tapi belajar membuat dia makin bingung. Salahnya sendiri. Kenapa kau ikuti yang viral? Tapi karena aku nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu, carilah pembimbing yang baik. Sehingga belajar agama itu, kalau dia nggak linear, bingung. Ya, maka bersyukur kepada Allah ketika kita diberi oleh Allah hidayah berupa ulama ahlu sunnah. Ada seorang ulama namanya Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ini muridnya Imam Malik dan Al-Laits bin Sa'ad. Beliau pernah mengatakan, "Laula Malikun wal Laits la dhalaltu." Andai kan bukan karena Imam Malik dan karena Laits, aku akan jadi orang sesat. Sehingga beliau merasa dua gurunya ini sangat berjasa bagi pemahaman agamanya. Abdullah bin Wahab termasuk di antara ulama kibar dalam masalah hadis. Dan beliau merasa berutang budi kepada Imam Malik, kepada Laits bin Sa'ad, ulama Mesir, sampai diungkapkan dalam kalimat tadi. Sehingga anugerah yang Allah berikan kepada hamba setelah dia diberi hidayah untuk masuk Islam adalah Allah kasih pembimbing kepadanya untuk belajar Islam yang benar. Allah kasih pembimbing kepadanya untuk belajar Islam yang benar. Kalau kita buat sebuah kotak seperti ini adalah
wilayah kaum muslimin. Semua dalam kota ini adalah kaum muslimin. Cuman dalam kota ini ada beragam rumah, ada beragam bangunan. Ada bangunan A, bangunan B, ada bangunan lagi, ada bangunan, dan banyak sekali bangunan. Anggaplah bahwasanya bangunan-bangunan ini adalah madrasah-madrasah yang mewakili aneka sekte yang ada di dunia ini, di dunia muslim. Dan seseorang ketika memasuki bangunan itu, dia nanti akan masuk melalui pintu tertentu sampai keluar dari pintu tertentu. Masuk, kemudian nanti dia akan keluar. Ya. Nah, sekarang dia masuk berarti dia masuk Islam. Si A ini masuk. Maka saat dia masuk Islam. Kemana dia harus bersandar? Kemana dia harus memasuki bangunan, memasuki gedung? Banyak gedung. Ini mati. Kematian. Ujungnya kematian. Kalau dia salah posisi, maka dia akan mampir di bangunan yang salah. Ini ada banyak sekali materi-materi agama yang beragam yang ada dalam wilayah kaum muslimin. Seorang guru yang baik, dia bisa mengarahkan, coba kamu ke bangunan yang ini. Dia akan mengarahkan. Pada saat dia diarahkan oleh guru yang baik, dia bisa mendapatkan tempat belajar yang baik. Sehingga bisa mengenali Islam yang sejatinya itu kayak apa sih? Masya Allah. Di saat yang sama berceceran banyak guru-guru yang dia mengajarkan ajaran yang bukan ajaran Islam atas nama Islam. Yang berasal dari filsafat Yunani. Seperti aneka sekte-sekte itu ya. Membangun akidah berdasarkan pendekatan filsafat. Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah. Dan aneka iyah-iyah yang kita kenal. Qadariyah, Karamiyah, Jabariyah, Jahmiyah. Banyak sekali. Mana yang harus saya pelajari? Masya Allah. Salah orang bisa salah pengetahuan. Ya. Selanjutnya. Jadi dari sini setelah kita paham betapa pentingnya guru yang baik. Karena disitulah nutrisi yang nanti akan menjadi sumber akidah kita. Yang akan menjadi keyakinan kita. Kalau salah pilih, yang terjadi adalah penyimpangan. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jangan ambil guru viral. Karena tidak semua yang viral bisa memberikan materi yang baik bagi hati Anda. Selanjutnya, sikap murid kepada guru. Wa yambaghi lahu ayyandura ila muallimihi bi'ainil ihtiram wat tawqir. Selayaknya orang itu melihat ke arah gurunya dengan pandangan memuliakan. Jadi kalau melihat dengan pandangan memuliakan. Bukan pandangan ketus, bukan pandangan hasad, bukan pandangan benci, tapi pandangan memuliakan. Dan guru akan merasa kecewa kalau ada muridnya yang ketika melihat ke arah dia, tapi pandangannya pandangan ketus. Pandangan kayak nggak nyaman. Buat pandangan-pandangan yang nyaman. Saya masih ingat ya. Saya punya murid yang pandangannya itu nggak enak sekali. Tapi beliau sekarang jadi doktor. Doktor di Madinah. Jadi saya kalau ngajar di kelas itu ketemu dia pasti saya nggak suka. Pandangan anak ini kok pandangan ketus, pandangan kayak jengkel. Gak suka sekali. Tapi Masya Allah, murid saya ini berhasil dan beliau sekarang sudah doktor. Fa inna hadza aqrabu ilal intifa' bihi. Ketika seseorang menghormati gurunya, dia akan lebih bisa mendapatkan manfaat dari ilmu gurunya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin, dan para ulama masa silam, idza dhahaba ila muallimihi, kalau dia mau belajar menghadap ke gurunya, tasaddaqa bi syai'in,
sedekah dulu. Dia sedekah dulu. Setelah sedekah dia berdoa kepada Allah. Wa qala. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma astur aiba muallimi. Allahumma astur aiba muallimi anni. Wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Dan jangan engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Masya Allah. Ada ilmu, ada keberkahan ilmu. Ilmu jika sebatas pengetahuan, siapapun bisa memiliki, bahkan sampai non-muslim pun bisa. Anda bisa lihat bagaimana peran Snok Horgrón dan beberapa orientalis yang lain, yang mereka belajar agama Islam, itu sampai ikut mondok, ikut tinggal bersama kaum muslimin. Secara pengetahuan mereka punya, tapi hatinya kafir. Karena dia belajar bukan dalam rangka untuk memperbaiki, tapi dia belajar tujuannya dalam rangka untuk mempengaruhi atau ingin melihat seperti apa sih ajaran yang ada dalam agama. Dulu pernah kita ceritakan ya, ada orang Perancis yang dia datang ke Mauritania. Kita tahu Mauritania, Shinqiti. Suku Shinqit ini terkenal dengan hafalannya dan terkenal dengan kehebatan bahasa Arabnya. Seperti Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti, penulis kitab Adwa'ul Bayan, gurunya Syekh Utsaimin. Orang Perancis ini dia belajar di Shinqit, di Mauritania, di sebuah pesantren yang ada di situ. Sehingga dia rela untuk berubah sebagaimana seorang muslim. Dia sholat, dia puasa, dia menghafal Quran, dia menghafal hadis, dia belajar bahasa Arab selama sekian tahun. Penampilan lahiriahnya muslim. Sampai akhirnya dia lulus. Untuk mengenal apa yang dipelajari di situ. Sampai akhirnya dia lulus. Pintar bahasa Arab. Setelah dia lulus, dia pulang. Setelah dia pulang, dia nulis surat. Dikirim ke pondok ini. Dan pondok ini kan madzhabnya Malikiyah. Ya, sebagaimana Shinqit di Mauritania kan Afrika Utara. Afrika Barat atau Utara? Afrika ya Utara tapi bagian barat ya. Yang madzhabnya adalah Malikiyah. Jadi Maroko, kemudian Libya, Aljazair, itu rata-rata bermadzhab Malikiyah. Orang Perancis ini kemudian nulis surat. Ditujukan ke pondok tadi. Dia menyampaikan bahwa selama ini aku belajar di pondok kalian, posisi aku belum beriman. Aku belum masuk Islam. Cuman ikut-ikutan apa yang kalian lakukan. Sehingga dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak beriman. Aku masih sebagai orang kafir, sebagai non-muslim. Maka sholat yang pernah kita kerjakan dan aku jadi imam, silahkan kalian ulang. Karena dalam madzhab Maliki ketika imamnya batal, maka harus diulang sholatnya makmum. Wah, ini jadi malapetaka orang ini ya. Jadi dia ngaku setelah dia pulang, bahwasanya dia belum masuk Islam. Mungkin secara lahiriah dia seperti muslim, tapi batinnya dia belum mau menerima Islam. Dikirim surat itu. Ini kan marano gawean ini orang ya. Jadi kalau hanya sebatas pengetahuan, orang kafir pun bisa, orientalis itu bisa. Tapi keberkahan ilmu ini beda. Sehingga seorang muslim yang punya ilmu yang barokah, ilmu itu akan mendatangkan kebaikan dan takwa baginya. Karena itu ulama ini berdoa kepada Allah, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku. Karena kalau kita tahu aib orang lain, jadinya nggak nyaman. Kalau kita tahu aib orang lain, perasaan kita jadi nggak nyaman. Misalnya ya seperti belakangan inilah. Kemudian tiba-tiba viral, Ustadz A, oh ternyata Ustadz A ini punya masalah di sini. Akhirnya banyak jamaahnya yang hilang. Ketika beliau tetap memberikan pengajian, mungkin masih ada beberapa jamaah yang bertahan. Tapi perasaannya sudah beda dengan yang dulu sebelum ada kasus. Disitulah bahwasanya aib sang guru terkadang bisa mempengaruhi batin
seorang murid sehingga dia ketika belajar hatinya jadi gak nyambung. Saya dengan guruku tidak sehati, gak nyaman dengan gurunya. Guru saya itu punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini. Maka beliau berdoa kepada Allah, kalaupun gurunya punya aib jangan sampai aku tahu, biar tetap semangat untuk belajar dari sang guru. Ini barangkali relate banget ya dengan situasi di masa sekarang. Sehingga hampir semua asatidzah Ahlus Sunnah jadi sasaran untuk digoreng di media. Ada masalah dikit goreng, masalah dikit goreng. Sehingga kita dihidangkan aneka gorengan. Ada bakwan, ada tahu, ada tempe, ada menjes, ada apa lagi, ada singkong goreng. Tapi semuanya gorengan, ada tahu, ada pisang goreng. Hasil dari gorengan media. Satu demi satu asatidzah digoreng seperti itu. Dan semuanya punya peluang yang sama. Bisa jadi ANB juga akan jadi sasaran gorengan. Dan kami berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kami dari fitnah yang menyesatkan, mudillatil fitan, dan fitnah yang menyebar di kalangan kaum muslimin, sehingga membuat kita jadi terganggu interaksinya. Wa qala Ar-Rabi' sahibus Syafi'i. Ar-Rabi' salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah pernah mengatakan, Majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'i yanzuru ilayya haibatan lahu. Aku enggak berani untuk minum air ketika Imam Syafi'i melihat ke arahku. Haibatan lahu, karena segan di hadapan beliau. Sehingga wibawanya Imam Syafi'i sampai muridnya Ar-Rabi' itu enggak berani minum air ketika dilihat oleh Imam Syafi'i. Segan terhadap Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Seperti ini mungkin hanya tinggal cerita. Di mana orang di masa sekarang ketika mereka berinteraksi dengan guru, kadang tanpa batas, sampai akhirnya berantem dengan gurunya, sampai kadang gurunya ditantang gelut, ditantang berantem, dan seterusnya. Waruya an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dilihatkan dari Ali, beliau pernah mengatakan, min haqqil muallimi alaika, termasuk di antara hak guru yang wajib untuk kalian tunaikan, antusallima 'alan nasi amatan takhussuhu dunahum bitahiyatin. Ketika kau memberikan salam kepada masyarakat secara umum, kau harus tambahkan penghormatan khusus, ya, greeting yang khusus, ya. Pemberian ucapan selamat yang khusus untuk mereka, untuk guru kalian. Yaitu misalnya assalamualaikum, ini ada guru kita dan ada beberapa orang yang lain. Maka kita sampaikan assalamualaikum. Nah, ini kan salam untuk semua. Untuk guru kita datangi dan menyampaikan tambahan. Misalnya doa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sang guru. Semoga Allah Ta'ala menjaga sang guru, memberikan kekuatan untuk istiqomah, memberkahi ilmunya sang guru, dan seterusnya. Jadi ada tambahan. Wa antajlisa amama, kau duduk di depannya. Jangan duduk di belakangnya. Saat belajar duduk di depannya. Wala tushiranna indahu biyadik, jangan sampai kau berisyarat dengan tanganmu ke arah beliau. Jangan sampai begini, nuding guru. Wala tughmizanna bi'ainik, dan kamu jangan menatapkan matamu ke arah dia. Atau memicingkan mata itu. Ya. Sehingga dengan guru matanya pelerak-pelerak atau matanya dikedip-kedipkan yang tujuannya untuk menghina guru. Masa kayak gitu? Nah, misalnya kan mungkin Anda lebih tahulah gimana cara gerakan mata tapi tujuannya nyinyir kepada orang lain. Wala taqulanna qala fulanun khilafa ma taqul.
Dan jangan sampai kau ngomong di depan sang guru. Qala fulan khilafa ma taqul. Tapi Pak Ustadz, kata ini beda dengan apa yang disampaikan Ustadz. Nah, kayak gitu kan nggak sopan. Jadi dia mau menghakimi pernyataan gurunya, tapi pakai pernyataan orang lain. Diadu. Nah ini kata Ali nggak boleh nggak gitu. Wala taghtabanna indahu ahada. Jangan mengajak guru untuk ghibah. Sehingga kadang gurunya diajak untuk ghibah. Bahas A, bahas B. Yang pembahasan itu isinya ghibah. Wala tusyawiru jalisaka fi majlisihi. Dan jangan kau tanya teman sampingmu ketika sedang bermajelis di gurumu. Ada masalah apa? Dia malah ngobrol dengan sebelahnya. Padahal dia sedang berada di majelis gurunya. Tanyakan ke guru. Wala ta'khudh bi thawbihi idza qama. Jangan kau tarik pakaiannya ketika dia berdiri. Wala talihu alaihi idza kalla wala tu'rad ay tashba' min tuli suhbatihi. Ya. Dan jangan merengek-rengek kepada guru ketika beliau sedang kecapean, kelelahan. Ya sudah. Tapi tolong kasih tambahan waktu sebentar aja, Pak. Sebentar. Saya mau menyampaikan sesuatu sebentar. Saya capek, Pak. Mau istirahat dulu. Sebentar, Pak Ustaz. Sebentar. Masya Allah. Terus apa manfaatnya itu dipaksakan? Ya, saya ini mendesak, saya ingin dapat jawaban segera. Jawaban orang capek dengan jawaban orang normal itu beda. Saya kadang merasa aneh kalau orang itu nggak tahu waktu ketika bertanya. Pak, saya harus segera berangkat, Pak. Pesawat saya nanti take off jam sekian. Boarding time-nya jam sekian. Wah, tinggal sebentar. Tapi sebentar. Saya, tolong sebentar aja. 10 menit. Sebentar. Itu dalam posisi jalan menuju kendaraan. Akhirnya terhenti gara-gara orang. Kebayang nggak kalutnya pikiran orang ini yang mau ngejar pesawat ditahan sama orang yang bertanya sebentar. Kau kebayang nggak jawaban dia kira-kira gimana? Kenapa nggak nanti? Tapi saya butuh. Namun jawaban kamu yang kau dapatkan nanti jadinya jawaban kacau. Udah gini aja, jawab boleh atau tidak. Apa nggak perlu mikir? Nggak usah mikir. Gimana? Dia jawab tapi nggak boleh mikir. Ini lagi buru-buru. Gurunya buru-buru, ngejar pesawat, ngejar kereta, buru-buru mau kajian di tempat yang lain. Jamaah nggak tahu waktu ketika tanya. Yang penting pokoknya saya dapat jawaban, iya atau tidak. Dijawablah sang guru, boleh. Masya Allah ketika dia dapat jawaban, alhamdulillah boleh ya. Dia sebarin kemana-mana. Kata Ustadz Fulan kayak gini boleh. Padahal mungkin beliau ketika itu jawabannya jawaban tanpa min duni ta'ammuk, ya, tanpa melihat lebih serius, tanpa memperhatikan lebih fokus. Asal aja jawab. Udah yang penting dia diam. Boleh, udah wis. Tinggal. Terus disebar alhamdulillah. Beliau bilang boleh. Berarti selama ini kita nabung di bank, ada bunganya nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Alhamdulillah boleh. Masya Allah. Malah diselewengkan nanti fatwanya. Dan terkadang ada orang yang memanfaatkan situasi seperti itu. Ya, tujuannya hanya biar bisa dapat legitimasi dari pelanggaran yang dia lakukan. Nah, wa yanbaghi lahu kadzalik ayadkhula ala syaikhihi kamilal khisal. Demikian pula ketika dia belajar, hendaknya dia menghadap gurunya dalam kondisi kamilal khisal. Sudah siap. Siaga untuk belajar. Penampilannya sempurna. Mutatahhiran, dia dalam kondisi sudah bersuci, farighal qalbi, hatinya kosong, minal umuril syagilah, dari segala hal yang menyibukkan dirinya. Sehingga jangan berada di majelis ilmu belajar utak-utak HP. Utak-utak HP sendiri. Sebentar, ada
ini, ada urusan, ada ini, ada ini. Sudah keluar saja kamu dari majelis ilmu. Ganggu. Sudah enggak dikit-dikit telepon. Sebentar, telepon. Udah, kamu keluar aja dari majelis ilmu. Selesaikan dulu urusanmu. Sang guru punya hak untuk mengusir murid yang mungkin ganggu murid yang lain. Sehingga dikit-dikit dia ngangkat telepon, apalagi ngangkat telepon. Dan di tempat kita, mohon maaf, yang paling tidak sopan di majelis ilmu adalah orang tua. Karena dia merasa dia senior dari sisi usia. Sehingga kadang ngobrol dengan sebelahnya. Kadang utak-utak HP. Kadang ngangkat telepon. Ya, ngangkat telepon keluar dulu itu. Enggak, dia ngangkat telepon di situ, dia ngobrol sambil berjalan keluar. Suaranya kadang kencang. Dan kayaknya yang saya perhatikan, yang paling gak sopan di majelis ilmu, itu yang sudah tua. Maka tolong ya yang sudah tua, kalau emang mau belajar serius, di posisi Anda yang sudah senior, memang kita hargai Anda emang sudah senior. Mungkin gurunya tidak akan menegur. Karena kalau ditegur, ya tahu diri lah. Kita jauh lebih muda daripada beliau. Mungkin usia kita separuhnya beliau. Yang kedua, di posisi kalau boleh ditegur, nanti memberikan efek yang berkepanjangan. Loh, aku kan takmir di sini. Aku punya kuasa di sini. Akhirnya malah kajiannya dipermasalahkan. Baik. Wa alla yadkhula bighairi isti'dzanin, dan jangan sampai masuk di majelis ilmu tanpa izin. Idza kana syaikhu fi makanin yahtaju fihi ila isti'dzan. Apabila sang guru berada di sebuah tempat yang ketika orang itu masuk harus minta izin. Seperti dalam ruangan, seperti dalam kelas. Wa yusallima 'alal hadirin idza dakhala wa yakhussuhu dunahum bitahiyatin. Lalu dia memberi salam kepada para hadirin ketika masuk ke ruangan dan memberikan tambahan salam untuk guru. Wala yatakhatta riqaban nas. Tapi ini menyesuaikan kondisi ya. Kalau sekiranya itu mengganggu karena banyak memutus pembicaraan guru. Ya. Kebayang nggak dalam sebuah masjid? Kemudian sedang menyampaikan materi. Datang orang, Assalamualaikum. Nah, materi berhenti, Waalaikumsalam. Datang orang, Assalamualaikum. Tiap 5 menit datang orang baru, Assalamualaikum. Nanti tiap 5 menit guru berhenti menjawab salam. Ya, kalau kondisinya seperti itu, Anda cukup ngasih salam yang di sekitar saja. Ya. Jadi begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, terus duduk ngasih salam kepada kanan kiri, selesai. Karena jika ternyata seperti itu berulang-ulang dan nanti akan membuat materi jadi banyak terputus, maka lebih baik cukup memberi salam yang ada di sekitar. Jangan melangkai pundak, bal yajlis haitsu yantahi bihil majlis. Tapi dia duduk di posisi yang bisa dia jangkau paling dekat dengan guru. Illa ayyadana lahu syaikh fit taqaddum, kecuali kalau syekh meminta dia untuk maju. Tolong kamu maju. Duduk sini. Sini duduk sini. Nah, ketika syekh mengatur, guru mengatur, jangan enggan untuk berdiri, untuk pindah. Dan itu bagian dari adab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu." Surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Kalau kamu disuruh geser-geser, yafsahillahu lakum, semoga Allah melampangkan untuk kalian. Melapangkan apa? Di sini tidak disebutkan objek. Dan itu memberi makna umum. Melapangkan rizkimu, melapangkan kebaikan hidupmu dan seterusnya. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Dan kalau kamu disuruh unshuzu, bangun, fanshuzu, maka bangunlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman
dan orang yang berilmu beberapa derajat. Sehingga ketika Allah menyebutkan adab dalam majelis, di situ Allah menyebutkan tentang keutamaan orang berilmu. Dan ini menunjukkan bahasanya bagian dari ciri orang yang berilmu adalah dia tahu adab. Dan bagian dari adab itu tidak sombong, tawadhu dia. Suruh pindah. Yang di situ geser sini. Dia geser, nurut. Enggak kemudian alot, ya, berat, mager, malas gerak. Loh kenapa mager? Nah, saya udah enak di sini Pak. Saya sudah enak di sini nyender ini enak nyender tiang. Saya udah enak di sini. Dan saya pernah ketemu orang seperti itu. Yang lain geser dia nggak mau geser. Agak jengkel nih sama orang ini. Jadinya nggak tertib sendiri. Tayyib. Au yu'allimu min halil jalisi au ya'lamu min halil jalisin itharahum lahu bidzalika. Atau dia tahu kondisi orang-orang yang duduk itu, mereka pasti akan mengizinkan kalau kita berada di depan. Jadi saya tahu komunitas ini, kalau saya di depan pasti mereka akan memberi izin ke saya. Mungkin dia panitia atau apa. Wala yuqimu ahadan min maudhi'ihi. Dan jangan menyuruh orang untuk berdiri dari tempat duduknya. Fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal. Kalaupun ada orang yang mempersilahkan, silakan Pak duduk sini, saya tak pindah. Tidak boleh dia terima. Iqtida'an bi Ibni Umar. Meniru prakteknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena Nabi SAW melarang la yuqimur rajulur rajula thumma yajlisu fihi. Janganlah seseorang menyuruh orang lain untuk berdiri, kemudian dia duduk di tempat itu. Illa ayyakuna fi taqdimihi maslahatan lil hadirin. Kecuali ketika dia didahulukan atau disuruh duduk di situ ada maslahat bagi yang lain. Ya, misalnya pejabat. Dan ini berkaitan dengan masalah perizinan. Pejabat ini yang memberikan perizinan. Ada maslahat ketika pejabat itu disuruh duduk di depan. Sehingga yang sudah duduk di situ suruh geser. Pak, ini mohon maaf Pak. Ini nanti tempatnya Pak Bupati Pak. Ini tempatnya Pak Gubernur. Beliau sebentar lagi mau datang. Au amarahu syekh bidzalika, atau disuruh syekh untuk melakukan itu. Wala yajlisu fi wasatil halaqah illa lidaruratin. Jangan duduk di tengah-tengah halaqah. Muter gini dia duduk di tengah. Kecuali kalau ada alasan darurat. Wala yajlisu baina sahibaini bighairi idnihima. Jangan memisahkan dua orang yang duduk berdampingan, dua teman dekat, kecuali dengan izin keduanya. Wa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Kalau mereka memberi ruang, silakan duduk, tapi dia nempel dengan yang lain. Wa yanbaghi lahu kadzalik. Demikian pula dia harus yata'addab ma'rufqatihi wa hadiri majlisi syekh. Menjaga adab bersama dengan teman-temannya dan orang-orang yang hadir dalam majelis syekh. Fa inna dzalika ta'addubun ma'asy-syekh, karena ini bagian dari adab terhadap syekh. Dan menjaga majelisnya. Wala yarfa'u sautahu, dia tidak boleh angkat suara raf'an balighan, dengan keras, min ghairi hajatin, tanpa kebutuhan. Ya. Kadang mohon maaf, dia teriak-teriak, ketawanya terlalu kencang. Wah, ya ketawa-ketawa, tapi jangan terlalu keras. Wala yadhak, jangan ketawa, bahkan tidak boleh. Tapi kalau gurunya lucu gimana? Wala yuksirul kalam, jangan banyak bicara, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Jangan bermain dengan tangannya, Masya Allah, kalau ini zaman sekarang mungkin tidak ada. Jarang sekali yang bisa terlepas dari bermain dengan tangan, karena HP. Wala yaltafitu yaminan wala shimalan min ghairi hajatin, jangan toleh-toleh tanpa ada kebutuhan. Bal yakunu mutawajihan ila syekh musghiyan ila kalami. Tapi dia menghadap fokus ke arah syekh dan menyimak penjelasan dari syekh. Musghiyan ila kalami, menyimak penjelasan dari syekh. Wa yanbaghi lahu kadzalik, demikian pula seorang talibul ilmi harus harisan ala ta'allum, punya semangat untuk belajar.
muwadziban alaihi fi jami'il awqat, membiasakan diri untuk belajar di setiap waktu, allati yatamakkanu minhu fiha, yang memungkinkan bagi dia untuk belajar. Wala yaqtani'u bil qalil ma'a tamakkunihi minal katsir. Jangan merasa cukup dengan sedikit padahal dia mampu untuk mengambil ilmu yang banyak. Udah, aku udah cukup sampai di sini aja. Pak, ini masih ada materi yang lain. Ini saya kira udah cukup Pak Ustaz. Ya, dia qanaah terhadap ilmu. Merasa cukup dengan ilmu. Wala yuhammilu nafsahu ma la yutiqu makhafatan minal malal. Dan jangan dia memaksa dirinya untuk melakukan yang tidak mampu dia lakukan karena takutnya dia nanti bosan. Wa dia ima hasal, dan apa yang sudah dia pelajari jadi hilang. Karena belajarnya forsir. Sistem forsir, pokoknya harus. Dia belajar hanya untuk kepentingan ujian. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nas wal ahwal. Dan masing-masing masyarakat berbeda-beda kondisinya. Wa yanbaghi ay ya'khudha nafsahu bil ijtihad, dan selayaknya dia berusaha memaksa dirinya untuk bersungguh-sungguh fit tahsil, untuk mendapatkan ilmu fi waqtil faragh, ketika dia sedang longgar, ketika dia sedang serius, ketika badannya sedang kuat, wa nabahatil khatir wa qillatis syaghilat, ketika perasaannya sedang normal dan dia tidak sibuk. Mithlu awaridul batalah wa irtifa'al manzilah. Misalnya kondisi nganggur atau ketika libur. Faqad qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amir Mukminin pernah mengatakan. Ya, ini contohnya. Aneka kesibukan yang menghalangi. Misalnya dia punya awaridul batalah. Dia punya penghalang karena kesibukan, karena posisi, wartifa'ul manzilah, dan karena dia punya kedudukan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah agama sebelum an tusawwadu, ay tasiru sadatan, sebelum kau jadi pemimpin. Karena kalau kau pun sudah memiliki status sosial, sudah jadi jadi orang. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'ina. Karena kalau kau sudah menjadi panutan yang diikuti oleh banyak orang, imtana'tum minat ta'allum. Kau akan kesulitan untuk belajar. Lirtifa'i manzilatikum, karena kau sudah punya posisi yang tinggi. Wa kathrati syughlikum, dan kalian sudah banyak kesibukan. Jadi yang sudah jadi pejabat itu nggak bakalan belajar di usia sekian. Udah fokus dengan aneka urusan jabatannya. Wa hadza makna qaulil Imam Syafi'i, dan ini makna apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Tafaqqah qabla an tara'as, fa idza ra'asta fala sabila ilal fiqhi. Belajarlah ilmu sebelum kau jadi pemimpin. Karena kalau kau jadi pemimpin, tidak ada jalan untuk belajar agama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan selesai adab tentang talibul ilmi. Dan selanjutnya kita akan masih bicara masalah adab. Adab bagi muallim atau adab bagi sang guru. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bacakan pertanyaan ya Ustadz. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Barakallahu. Apakah boleh kami mengambil ilmu dari guru yang tidak amanah di dalam masalah harta dan tidak baik dalam bersikap dalam keseharian ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Sekiranya ada guru yang lain yang bisa menyampaikan ilmu semisal ilmu yang disampaikan oleh guru ini,
maka mungkin sebaiknya Anda tidak belajar dari orang tersebut. Sebagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah, pada waktu beliau mengambil hadis, maka sebelum beliau mengambil hadis, beliau akan perhatikan dulu guru yang nanti akan beliau ambil hadisnya. Jika ternyata orangnya bermasalah, ditinggal. Sampai satu ketika Imam Bukhari rahimahullah melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk mendatangi si fulan, si A. Sampai di tempatnya si A, Imam Bukhari perhatikan seperti apa karakter si A ini. Si A ini punya sebuah hadis atau punya hadis yang mau diambil oleh Bukhari. Dia perhatikan dulu. Hingga kemudian dia lihat si A ini memanggil ontanya. Si A memanggil ontanya dengan menggunakan ember kosong. Terus ember itu ditepuk-tepukkan di tanah. Nah, dok, dok, dok. Nah, dikira sama ontanya orang ini mau ngasih makan. Datanglah itu onta. Begitu ontanya datang, ternyata di ember itu nggak ada makanan. Kemudian orang ini langsung menangkap onta tadi. Imam Bukhari melihat kejadian itu. Akhirnya beliau tinggalkan orang ini. Tidak jadi ngambil hadis darinya. Jika dia berani menipu onta, aku nggak jamin hadisnya adalah hadis yang valid. Bisa jadi ada unsur penipuan di situ. Nah, itu yang berbahaya. Maka di posisi ketika sang guru ini tidak amanah dalam masalah keuangan, dalam masalah harta milik sosial, maka mungkin kami sarankan nggak usah diambil ilmunya, Anda bisa cari guru yang lain. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan memberkahi ilmu yang Ustadz sampaikan. Amin Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, sejak saya ikut kajian sunnah dan mulai mengamalkan sunnah, perlahan-lahan kami meninggalkan amalan bid'ah yang dulu sering dikerjakan. Tetapi sering diuji dengan komentar atau penolakan dari lingkungan sekitar. Bagaimana cara menyikapi penolakan keluarga atau lingkungan tanpa menimbulkan konflik ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Jadi di masyarakat kita, masyarakat tidak ridho ketika kita tidak ikut kegiatan mereka. Ini salah satu catatan yang perlu kita miliki. Jadi misalnya, si A setelah dia paham tentang Al-Quran dan hadis yang benar, terus nggak ikut tahlilan. Masya Allah. Yang dulu akrab, sekarang dimusuhi. Padahal mereka yang hadir di acara itu nggak pernah ikut sholat jamaah. Itu tidak pernah dipermasalahkan sama Ustadz. Sehingga sekarang standar baik dan buruknya orang adalah ikut tahlilan. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, standar baik dan buruknya orang adalah hadir sholat jamaah. Jadi standar mana yang seharusnya kita pertahankan? Ya alhamdulillah di sebagian daerah akalnya masih sehat. Mengedepankan prinsip toleransi yang sejalan dengan akal sehat. Ya kalau emang beliau nggak ikut ya kenapa dipaksa? Masing-masing sendiri-sendiri. Toh ini juga nggak pernah sholat jamaah, ini nggak pernah Jumatan, nggak pernah dipermasalahkan oleh masyarakat. Ini nih orangnya nih nggak pernah Jumatan. Pernah nggak kemudian dia disingkir oleh masyarakat? Enggak, ini jarang sholat jamaah. Sholat jamaah kalau pas maghrib saja. Isya, subuh, duhur, asar nggak pernah datang. Apakah dia dipermasalahkan? Tidak. Jadi banyak masyarakat kita dia punya standar yang aneh. Apa salahnya nggak ikut tahlilan? Sehingga sampai harus dikucilkan. Padahal itu berangkat dari keinginan dia, saya meyakini ini tidak boleh. Kenapa dia harus dipaksa untuk melanggar apa yang menjadi keyakinannya? Di saat yang sama yang sudah jelas-jelas itu ajaran agama. Siapa sih muslim yang masih meragukan kalau Jumatan itu ajaran agama? Saya kira nggak ada. Tapi yang nggak hadir Jumatan masih dianggap kawan, dihargai. Nggak pernah dikomentari. Standarnya berbeda.
Tapi bagi teman-teman yang barangkali di posisi orang yang mungkin disingkirkan tadi, bersabar. Anda tidak sedang cari masalah, tapi Anda dipermasalahkan. Walaupun sebenarnya Anda tidak punya masalah. Jadi kata kuncinya sabar. Sebagaimana dulu Nabi SAW dimusuhi, di posisi beliau tidak salah. Oleh karena itu kita tekankan, ya mau gimana lagi memang kondisi masyarakat seperti itu, tinggal selanjutnya berusahalah untuk sabar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami mewariskan sebuah rumah untuk 4 anak lelakinya. Untuk membaginya, kami harus menjualnya Ustadz, karena nggak ada yang bisa nyusui Ustadz. Apakah kami harus membayar zakat saat rumah tersebut belum laku lebih dari setahun Ustadz? Jazakumullah khairan. Zakat perdagangan itu hanya berlaku untuk objek dagangan. Dan definisi objek dagangan adalah objek yang dibeli untuk diperdagangkan. Objek yang dibeli dengan niat diperdagangkan. Jadi dia berstatus sebagai objek dagangan itu dimulai dari sejak dibeli. Maka tidak berlaku, dalam hal ini tidak berlaku objek warisan yang dijual. Juga tidak berlaku harta milik pribadi, benda milik pribadi yang dijual karena alasan bosan, mau ganti, dan seterusnya. Ini bukan barang dagangan. Termasuk juga tidak berlaku untuk harta yang diberikan oleh orang lain lalu kita jual. Karena sebatas menjual harta itu tidak masuk kategori barang dagangan. Sehingga barang dagangan adalah harta yang yu'addu lit-tijarah, yang disiapkan untuk diperdagangkan. Berarti sejak dia beli kulaan, sejak dia belanja, tujuannya untuk diperdagangkan. Maka warisan yang tadi disebutkan tidak wajib untuk dizakati, walaupun ketika ditawarkan dalam waktu yang cukup lama nggak laku-laku, sampai setahun 2 tahun nggak laku-laku, namun tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haul zakat kami di bulan Ramadan Ustadz. Apakah lebih afdol kita membagikan zakat tersebut sebelum Ramadan atau ketika Ramadan ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau haulnya di bulan Ramadan, tentu lebih afdol di bulan Ramadan. Dan beramal di bulan Ramadan yang merupakan bulan istimewa, insya Allah memiliki nilai yang lebih. Karena itu, jika haul Anda di bulan Ramadan, kami sarankan pas bulan Ramadan bayar zakat. Ya, sesuai haul yang pertama, yang kedua bertepatan dengan bulan yang mulia. Dan Anda misalnya haulnya di luar Ramadan, misalnya di Muharram atau di Safar, maka saat 10 pertama Dzulhijjah perbanyak untuk bayar zakat. Nyicil zakat duluan, menyegerakan. Karena ini termasuk di antara waktu yang mulia untuk beramal saleh. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustadz. Apakah bisa dikatakan munafik ketika kita mengikuti kajian di satu ormas tertentu, sementara hati kami sudah tidak sepaham dengan ajaran-ajaran di dalamnya, dan sangat mengingkari dengan ajaran-ajaran disampaikan di dalamnya. Mengingat keluarga besar saya maupun keluarga besar istri saya adalah satu ormas yang sama Ustadz. Jadi kami terpaksa harus mengikuti kajian tersebut sebulan sekali atau 2 kali, karena permintaan orang tua kami, dan kami sebenarnya ingin keluar dari ormas tersebut Ustadz, tetapi orang tua kami memaksa kami untuk tetap ikut kajian. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullah khairan. Ketika kita berada di sebuah majelis, lalu ada orang yang ngisi kajian dan kita tidak sepaham dengan dia, sehingga apa yang dia sampaikan kita ingkari. Aneh ini yang disampaikan. Ini pasti salah yang disampaikan. Apalagi kalau kita ngerti beberapa hadis. Terus dia menyampaikan hadis palsu, hadis dhaif, dan seterusnya.
atau materi-materi yang jelas bagi kita ini salah, maka Anda tidak perlu mendengarkan dengan serius. Mungkin Anda bisa utek-utek HP atau apa, ya, sehingga di posisi itu Anda ada di tempat itu, tapi hati Anda di tempat yang lain. Ada satu cerita ya. Ini di masa silam, di zaman ketika menyampaikan hadis itu masih pakai sanad. Sebut saja si A. Si A ini termasuk salah satu perawi hadis. Sehingga beliau sering disebut namanya ketika seseorang menyampaikan hadis. Qala si A berkata, qala haddatsana fulan bin fulan, qala haddatsana fulan. Si A ini sering disebut namanya. Nah, suatu ketika si A ini berada di sebuah masjid. Lalu ada kajian di situ. Ada orang menyampaikan hadis di masjid itu. Dan berkali-kali nyebut nama si A. Masyarakat nggak tahu kalau itu si A. Dan ternyata orang ini dusta ketika menyebut nama si A. Si A pernah bilang seperti ini. Dari si B, dari si C, dari si D. Jadi kan pakai sanad. Akhirnya ketika melihat itu, si A berada di belakang sambil nyambuti bulu ketiak. Sampai dilihat sama si pemberi materi tadi. Si pemberi materi ini jengkel. Terus dia menegur, kamu gak sopan di majelis ilmu. Saya sedang menyampaikan hadis di majelis ilmu. Kau malah mencabut bulu ketiak. Gak sopan. Di tempat seperti ini kau mencabut bulu ketiak. Terus apa kata si A? Aku mengamalkan sunnah. Mencabut bulu ketiak. Dan itu lebih baik daripada mendengar dusta. Apa yang kau maksud dengan dusta itu? Kemudian si A bilang, si A yang kau sebutkan berkali-kali itu adalah aku. Dan aku tidak pernah mengatakan itu. Masya Allah, spontan langsung gempar di situ. Oh, berarti tadi yang disampaikan itu bohong semua. Ya, materinya materi dusta. Akhirnya gempar, jamaahnya bubar. Pindah ke si A tadi. Terus ingin belajar langsung dari si A. Sebagai orang yang punya hadis. Masya Allah. Ya mungkin dalam situasi itu, beliau mengingkari tapi tidak secara langsung. Anda mungkin kalau mengingkari di forum itu akan jadi masalah besar di keluarga. Tapi barangkali sebagai solusi yang bisa Anda lakukan, udahlah tetap hadir di situ, duduk tapi nggak gubris. Ya mungkin Anda bermain sendiri atau sibuk makan snack, atau bermain dengan anak sehingga kadang keluar masuk. Ya itu sebagai ya jalan keluar terakhir kalau terpaksa harus ada di situ karena permintaan orang tua. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di Eropa dan menikah dengan wanita Indonesia. Anak kami menikah di usia muda dalam masa studi. Dalam hal ini belum bekerja dan kami orang tuanya membantu. Syarat untuk visa mendatangkan istrinya anak kami harus mempunyai dana yang sudah ditentukan. Dana ini kami hibahkan kepada anak kami, diperuntukkan untuk syarat imigrasi untuk biaya hidup 2 orang selama 2 tahun. Apakah dana yang kami hibahkan ini ada zakatnya nggih Ustaz? Jazakumullah khairan. Ketika dana itu sudah Anda hibahkan kepada anak atau kepada siapapun, berarti pindah kepemilikan. Selanjutnya jadi milik sang anak. Kalau nilainya di atas nisab dan mengendap selama setahun, misalnya, dan itu totalnya kalau sekarang kan nisab 85 gram emas 240-an juta. 240 juta. Anda ngasih dana ke anak itu senilai 300 juta. Berarti dia di atas nisab. Nah ternyata 300 juta ini dalam waktu setahun tidak kurang dari nisab. Maka nanti wajib dizakati. Siapa yang zakat? Anak. Karena dia yang memiliki harta itu, bukan lagi orang tuanya. Maka anak ini yang membayarkan zakat harta yang telah diberikan oleh orang tuanya. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana jika ada yang berpendapat kami berguru untuk mengambil ajaran baiknya saja. Yang tidak sesuai maka kami tidak ambil ilmunya. Apakah seperti itu boleh Ustadz? Jazakumullah khairan. Kalau dia bisa pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh guru ini saya tahu mana yang benar mana yang salah. Sehingga dia bisa memilah-milah nih. Ini yang benar nih saya bawa. Ini yang salah saya tinggalkan. Kalau dia punya kemampuan itu silahkan. Seorang ahli hadis misalnya. Dia tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Duduk di sebuah majelis dan syekhnya menyampaikan banyak hadis. Kadang ada yang sahih, kadang ada yang dhaif. Maka dia bisa memilah. Yang ini dhaif saya nggak mau terima. Yang ini sahih saya mau terima. Dia bisa milah. Silahkan. Yang jadi masalah adalah ketika dia duduk di majelis ilmu, gurunya bermasalah, dan yang disampaikan campur. Kadang masalah, kadang kebenaran. Itu ibarat dia nyari emas, tapi di kubangan kotoran. Tuh, kamu bisa bedain nggak mana emas, mana kotoran? Bisa, aku bisa. Kalau bisa, bolehlah dia cari emas di situ. Meskipun repot, karena dia harus milah-milah dulu, sehingga emasnya kadang kecampur dengan kotoran. Tapi jadi masalah kalau dia nggak bisa bedain. Ini emas, ini kotoran. Dia nggak bisa bedain, diwadahi semua. Diwadahi semua. Oh, kan warnanya mirip Pak, misalnya. Wah, kamu masukkan ke kantong kamu semuanya, akhirnya dalam dirinya bercampur antara emas dan kotoran. Musibah. Karena dia nggak bisa bedain. Nah terus gimana? Daripada seperti itu, mending kamu cari emas di toko emas. Sudah bersih emas. Sehingga nggak perlu dibersih-bersihkan dulu mana emas, mana kotoran. Meskipun kalau di toko emas bayarnya mungkin lebih mahal. Tapi harus gini, harus gini. Bayarnya lebih mahal itu misalnya effortnya harus lebih besar. Dia harus lebih repot. Dan jumlahnya mungkin koleksinya nggak banyak Pak. Koleksinya nggak banyak. Nggak kayak di situ koleksinya banyak nih. Ada yang warnanya ini, ada yang emas seperti ini. Iya mungkin koleksinya banyak. Koleksi banyak itu bisa dinikmati kok kayak banyak materi yang saya terima. Masalahnya campur baur tadi. Ya, akan lebih baik kalau dia mengambil di tempat yang sudah bersih, pasti, sehingga tinggal ngantongi dan tidak ada kotoran yang ikut masuk di situ. Itulah ilustrasi kira-kira antara mereka yang belajar di guru yang bermasalah dengan orang yang belajar di guru yang sudah memilihkan materi. Kalau guru itu sudah memilihkan materi, maka dia hanya menyampaikan yang benar-benar saja. Sementara yang bermasalah tidak dia sampaikan. Insya Allah akan lebih memberikan jaminan keamanan bagi para muridnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar kajian bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang membuat kita mabuk atau membuat kita ngefly dan sebagainya Ustadz. Saudara saya penderita kanker stadium akhir Ustadz. Apakah boleh mengkonsumsi obat psikotropika misalnya seperti morfin yang menyebabkan ngefly yang diresepkan dokter karena untuk menghilangkan rasa sakit Ustadz. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu tentang itu. Coba nanti saya pelajari. Namun pernah saya mendengar sedikit ya. Cuman saya lupa ya.
Kalau tidak salah ini fatwanya Ibnu Utsaimin tentang obat psikoterapi morfin dosis tertentu untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi coba saya pastikan lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Apakah para ulama memfatwakan boleh atau tidak? Disebabkan karena ini masuk kategori darurat. Menahan sakit itu kan sangat tidak nyaman. Dan untuk mengatasi darurat itu diberilah obat penenang dengan kadar tertentu yang membuat dia sampai seperti hilang rasa. Jadi semu ngefly ketika minum obat itu. Tapi saya pastikan lagi apakah ada fatwa seperti itu yang membolehkan atau tidak. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat di Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000 kali lipat dan Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Bagaimana untuk orang Indonesia mengejar pahala tersebut Ustadz dibandingkan dengan orang yang domisili di Saudi ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, semuanya punya peluang yang sama, tapi yang tinggal di sana peluangnya lebih besar. Maka keberuntungan misalnya bagi yang selalu sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, karena dia kerja di situ, sehingga tiap hari selama bertahun-tahun dia sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Namun kesempatan ini tidak bisa didapat oleh mereka yang berada di luar, kecuali hanya beberapa waktu ketika mereka tinggal di sana. Nah terus gimana? Ya kalau dia mau seperti yang pertama tadi, berarti kamu harus tinggal di situ juga. Nah biayanya yaitu urusan pribadi masing-masing. Jadi kalau bicara peluang lebih besar mereka yang tinggal di sana. Tapi kalau masalah keterbatasan, banyak orang yang punya keterbatasan. Intinya ya walaupun mungkin ya, kita hanya bisa ke sana setahun sekali atau 2 tahun sekali atau bahkan 3 tahun sekali atau jarang sekali. Karena masalah kemampuan. Ya. Anda bisa minta kepada Allah agar dilipatkan pahalanya untuk amal-amal yang lain. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki bagi siapapun yang Dia kehendaki. Dia Zat yang Maha Kaya. Dan manfaatkan kesempatan-kesempatan baik di waktu-waktu yang mustajab untuk beribadah. Artinya yang berada di tanah air jangan merasa kalah terus malah menyerah. Silahkan dioptimalkan sebisa yang dilakukan. Aku tidak sehebat yang ada di Mekah, tidak sehebat yang ada di Madinah. Tapi saya ingin mudah-mudahan dengan ikhlas yang aku miliki, dengan semangat yang aku miliki, Allah memberikan pahala yang lebih besar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz, keluarga, dan umat mukmin semuanya. Amin. Amin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita mendaftar Haji Plus ke salah satu bank syariah yang DP-nya hanya 7 juta Ustadz? Selanjutnya dicicil ke bank tersebut. Jazakumullah khairan. Dugaan saya itu talangan. Karena sekarang minimal kalau tidak salah 4.000 ya, 4.000 dolar. Atau 5.000 dolar. Jadi kalau Anda hanya membayar 7 juta, kekurangannya masih sangat banyak. Jadinya gimana? Ya, bank ngasih talangan. Pertanyaannya adalah, berapa nilai total cicilan yang Anda bayarkan ke bank? Kalau melebihi dari dana talangan, 4.000 itu berarti berapa? Kalikan 15. Misalnya kali 15 ya. Anggaplah 60 juta seharusnya. Ya anggaplah total 70 juta minimal. Seharusnya cicilan pertama 70 juta untuk bisa dapat porsi Haji Plus. Misal. Tapi Anda hanya bayar 7 juta. 1/10-nya. Cuma nanti Anda nyicil ke bank syariah tadi, totalnya 75. Nah, berarti kan ada riba di situ. Karena bank ini memberikan dana talangan alias utang, tapi dia minta margin.
Dan namanya utang tentu saja tidak boleh ada margin. Untuk itu kami sarankan dari penawaran seperti ini sebaiknya Anda mundur. Jangan diterima. Kalau mau daftar Haji Plus, maka pastikan Anda sudah punya bekal yang cukup untuk mendaftar senilai kurang lebih $5.000 ya. Selanjutnya Anda tidak terlibat dalam transaksi pinjaman atau talangan haji tadi. Untuk haji reguler saja minimal 25 juta. Apalagi plus jauh lebih mahal daripada itu. Sedangkan Anda cuma diminta bayar 7 juta. Kami sangat sarankan untuk tidak diikuti. Wallahu alam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.